Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya sedang bersilaturahmi di tempatnya Mas Gase. Saya coba-coba untuk membuat video, atau mungkin lebih tepatnya itu belajar untuk membuat video sama Mas Gase gitu. Gimana Mas Gase? Ya, ini kan saya belajar dari jenengan yang kemarin itu boleh dikatakan itu memberikan suatu motivasi terhadap saya. Terus saya tergugah gitu loh Mas, artinya dengan kondisi yang saat sekarang itu saya sedang alami itu, berusaha untuk bangkit lah Mas dari sebuah keterpurukan lah gitu loh. Seperti itu Mas, makanya saya mencoba datang ke sini ke tempatnya Mas Gase, itu belajar sedikit dari ilmunya jenengan lah itu tentang video itu loh, gimana caranya biar siapa tahu ini merupakan suatu jalan lah gitu loh. Seperti itu Mas. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin yang perlu digarisbawahi di sini ya, kita tidak tahu yang namanya rezeki orang ya. Kita juga tidak tahu usaha keberapa yang membuat atau membawa kita keberhasilan. Makanya jangan pernah berhenti untuk berusaha. Siap. Itu satu. Yang kedua, ya memang benar ya, apa yang telah Mas Subah katakan, barangkali ini adalah salah satu jalan pembuka rezeki awal, perantara ya. Amin. Yang harus digarisbawahi di sini ya, jika mau membuat sebuah konten kreator, memang jangan awalnya itu didasari untuk harapan yang berpenghasilan tinggi. Karena untuk suatu konten sampai titik menemukan sebuah rupiah itu melalui proses yang lama. Maka saya sarankan, selain untuk berkreativitas di sosial media khususnya ya, di lain situ juga harus ada kerja realnya di dunia nyatanya. Karena apa? Karena kita nggak tahu, tidak ada yang bisa menjanjikan bahwasanya membuat konten YouTube itu langsung menghasilkan. Banyak sekali yang terombang-ambing mengenai konten yang dia buat dengan harapan yang terlalu tinggi, akan tetapi kreativitasnya gitu-gitu aja. Ya, saya tidak pernah menyalahkan siapapun, makanya saya sarankan, ya angkatlah kameramu, mulailah berkarya. Lagi pula ya, di musim atau masa model seperti ini ya, itu menurut saya itu sangat merekomendasikan ya, seperti lahan membuka konten YouTube. Karena kita dilahirkan itu memang sudah membawa fadilah, membawa keunikannya masing-masing, dan keunikan kita itu yang tidak dimiliki orang, coba kita salurkan kepada sosial media. Barangkali ada yang bisa melirik dengan keunikan yang kita miliki ya, itu bagus sekali. Yang namanya usaha ya teman-teman ya, apalagi Mas Subah kan sudah banyak diketahui lah dari mungkin berawal dari channel saya, Mas Subah mulai dikenal ya, barangkali nanti bisa langsung dibantu subscribe-nya. Nah, setelah itu Mas Subah itu harus tetap istiqomah itu untuk memanfaatkan atau membuat penghasilan pundi-pundi rupiah di zaman-zaman sekarang itu bagus ya Mas Diki, Mas Diki yang merasakan. Cuma jangan berharap lebih tuh, jangan YouTuber itu pamornya yang gede. Pamornya yang gede.
pamornya yang gede mas. Padahal realita yang terjadi, realita yang ada, kita nggak pernah, ya bukannya kalian nggak bersyukur. Fitnahan itu loh, saya gajinya 150 juta lah dari fitnahan Amin. yang membuat telinga orang jadi tidak enak. Padahal realita yang terjadi di sini setengah saja itu Nggak sampai. jangan kasih setengah, Seperempatnya. sampai. Nggak sampai. Tapi memang tujuan saya dari dulu ya bukan, ya tidak munafik ya, saya memerlukan uang. Tapi insya Allah ya sedikit ada usaha lah yang offline ya, khususnya ya salah satu yang mungkin teman-teman tahu itu ada angkringan kecil-kecilan itu mie kasean. Itu juga salah satu penunjang biar saya nggak kolap ketika diserang oleh dolar kuning. Nah, seperti itu. Makanya silahkan mau kreatif di per-YouTubean silahkan, di TikTokan silahkan, di Facebook ya silahkan, ataupun di Instagram silahkan. Ya berjalan dengan seenaknya yang didengar lah, paling enak di mana. Tapi jangan tinggalkan pekerjaan yang Siap. utama. Itu saran saya. Apalagi mungkin silahkan ditanyakan. Ya sebenarnya gini Mas Gase, memang awal dari rumah saya niat kesini itu satu silaturahmi lah ya. Jadi artinya itu dengan kepenatan saya di rumah, kalau ketemu jenengan kan jadi plong gitu loh. Saya kadang apa ya, tak niatin bilang sama istri nanti saya pulang agak mungkin bisa pagi gitu kan, karena ya jujur saya kalau dekat jenengan itu merasa apa ya, ketemu solusi gitu loh. Gitu. Bukan proses nyaman. Iya, Nyaman. samping merasa nyaman juga kadang-kadang Bahaya. ya maaf Mas Gana, namanya yang ke istri itu bukan itu. Ya, artinya merasa apa ya, jadi soalnya itu saya dunia itu nggak sempit gitu loh, jadi banyak sekali solusi seperti itu. Salah satunya ya Mbok Menawa dengan saya membuat video kreator itu, siapa tahu menjadikan sebuah jalan saya itu kan itu usaha gitu loh. Namanya usaha bukan berarti saya dengan membuat video kreator atau konten kreator itu terus saya meninggalkan pekerjaan kuli saya, itu enggak. Tetap kuli ya saya kerjakan Mas gitu loh. Seperti itu. Bidang saya ini bangunan ya saya kerjakan gitu loh. Ya jika seperti itu ya alhamdulillah, ya silahkan saja. Bahkan dari dulu mungkin barangkali teman khusus son ya, sedulur Gase yang mungkin tidak ada waktu sempat tapi pengen menjadi konten kreator, saya sering mempersilahkan untuk mereupload video saya. Siapa tahu dengan mereupload video saya bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah yang bisa digunakan untuk keluarganya. Saya belum pernah mereport ya, Dik. Belum. Silahkan gunakan jika memang itu bermanfaat untuk keluarga. Silahkan. Saya nggak pernah hasil dari apa yang saya kerjakan itu harus saya makan sendirian. Saya nggak pernah berpikir seperti itu. Monggo digunakan sebaik mungkin, asal tetap satu, tetap jaga nama baik. Itu satu. Yang kedua, ya sedikit diedit lah. Yang saya takutkan nanti memang peraturan YouTube di era-era seperti ini itu semakin dipersulit. Karena apa? Banyaknya muncul konten kreator semakin banyak, akhirnya pihak YouTube itu sekarang Menyeleksi. menyeleksi konten yang mungkin unvital, bahkan dihapus channelnya Mas ya. Iya. Itu makanya kan di YouTube nggak boleh ada video kekerasan yang berbau-bau darah, seksual, aurat, terus ngomong-ngomong kasar, yang intinya berbau kejahatan itu memang sangat dilarang. YouTube itu merekomendasikan itu konten yang mengandung pelajaran atau berpendidikan, ya, tutorial. Itu konten kreator yang sangat disukai oleh pihak YouTube karena selain bermanfaat, yang namanya tutorial itu akan laku selamanya Mas. Ya, contohnya memang yang membuat konten tutorial itu
view-nya nggak langsung bek, enggak. Tapi mau 10 tahun juga cara masang batako mungkin ya kita cari itu masih ada dan masih ditonton. Itu hebatnya konten tutorial, pelan namun pasti beda kalanya dengan kayak saya ini konten misteri, hiburan di kala itu saja. Dan semakin hari akan semakin lahir konten kreator yang lebih bagus lagi, lebih berilmu lagi, lebih kreatif lagi. Ya ada fasenya. Nggak mungkin kita akan tetap stay di situ ya, walaupun alhamdulillahnya Gasetim berkibar berapa tahun deh? 3 tahun lah. 3 tahunan lah. Ya alhamdulillah dengan grafik yang mungkin stabil. Itu menurut saya suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Itu satu. Yang kedua, saya tidak akan membuang waktu emas itu dengan sia-sia. Saya manfaatkan waktu itu benar-benar. Karena apa? Ada pepatah yang mengatakan muka kurang tidur lebih ganteng daripada muka kurang duit, Mas Ubah. Ya, benar. Iya. Saya kan kurang tidur, kurang duit. Oh, Iya. Yang penting jangan tegel ngawak ya Mas ya. sebenarnya permasalahan semua di dunia ini itu hanya imajinasi saja. Saya pikir kalau kita berpandangan luas ke sana, jangan menyempitkan pandangan sudut pandang kita. Contoh pandangan luas, seberapa lama sih kita hidup di dunia? Mau berapa banyak sih harta yang kita kumpulkan? Ya kan? Toh ujung-ujungnya kamu juga akan mati dan ditinggalkan harta itu. Ya apa enggak? Betul. Nah, dari kutipan itu kan, boleh saja kamu ganteng, tapi ingat kamu akan mati. Boleh saja kamu kaya-raya, tapi ingat kamu juga akan mati. Nah, itu kan pandangan luas. Jadi jangan pernah dirisaukan mengenai kehidupan ini. Hidup itu murah, yang mahal itu gengsinya. Iya, betul. Seperti itu ya, saya sih versinya saya. Nah, seperti Mas Subah ini kan sedang diberi sebuah cobaan. Cobaan itu dalam bentuk finansial dengan nominal yang tidak sedikit karena sebuah kesalahan yang pernah dilakukan oleh Mas Subah sendiri. Ya. Saya mau ngomong dari mana ini? Mau diomongkan apa enggak ini? Terserah lah. Dulu Mas Subah, mungkin saya pernah melalui titik ya sama persis dengan jenengan. Cuma beda konsep di sini. Saya waktu itu tanggung jawab bukan satu kepada saya murni, itu mungkin kesalahan keluarga saya, akan tetapi saya harus menanggung itu semua. Tapi karena keyakinan serta ilmu law of the attraction yang saya setiap hari lakukan, kurun waktu 3 tahun ini, alhamdulillah saya bisa membalik sebuah keadaan di mana mungkin keluarga saya lebih dihargai lagi, mungkin saya juga lebih dihormati lagi, nggak diinjak-injak seperti dahulu. Ya tidak dipungkiri, kita di dunia kan yang paling sering dipandang itu harta yang kita miliki. Karena apa? Saya pernah beli Es dawegan. Es caw apa dawegan ya? es dawegan sama Mas Diki. Saya menggunakan motor Fish Air. Tek. Pak, beli esnya di Mas. Giliran besoknya saya beli es dawegan menggunakan mobil. Mobil mah nggak tahu ya utang atau enggak, yang penting kan mobil. Iya, betul. Halo Mas, silakan Mas. Ya, mau dari mana sih? Padahal dengan orang yang sama. Lah, itu saya nggak nemuin 1, 2, 3. Sering. Bahkan sering kali sambil beli makanan, sambilnya mau dibanyakin nggak Mas? Belum Pak, tadi malam Masnya itu datang ke sini kita tutup, tanya Mas Dik itu. Ketika kita naik motor, Iya. ya Allah, berarti kan
sudut pandang masyarakat, ya mungkin tidak semua, saya katakan kebanyakan itu memandang hal seperti itu. Dan yang harus diingat-ingat ketika kita lagi posisi seperti ini nih, kayak Mas Subah ya, siapa orang yang di sekeliling Mas Subah, siapa orang yang mau mendengarkan ceritanya Mas Subah, siapa yang mau berkawan dengan Mas Subah di saat seperti ini. Bukan mereka yang membuli, bukan mereka yang menginjak, bukan mereka yang merendahkan Mas Subah. Ingat, orang itu insya Allah, orang itu memang datang ke Mas Subah dengan tulus hati dan bisa seduluran senawase. Ya seperti realita yang ada, orang mendekat kita punya kopi lah Mas. Iya. Ketika kopi kita nggak punya, siapa yang mau mendekat dengan kita? Terjun jauh ya. Iya. Nah dari situ kan dengan keadaan seperti ini Mas Subah bisa memilih. Ini orang yang layak diperjuangkan, ini orang yang layak untuk saudaraan, ini orang yang cukup saya mengerti, bukan berarti dendam, tapi cukup saya Cukup mengerti. tahu. Dan jangan, oh ya ternyata tipe-tipe orangnya seperti ini. Karena apa? Karena lingkungan kita yang mempengaruhi pola hidup kita sendiri. Lihat kehidupan kita 5 tahun yang akan datang, lihat kawan-kawan kita sekeliling kita yang sedang kita jalani sekarang. Kalau kawan-kawan kita berbasic pembisnis semua, insya Allah 5 tahun ke depan kita akan menjadi pembisnis. Kalau kawan-kawan kita tukang mural, 5 tahun kita tidak jauh, palingnya tetap masih mural. Dan itu sudah Mas Diki buktikan sendiri. Betul. Ya, itu saran saya Mas Subah. Terus yang kedua, ya, mau bagaimanapun juga harus banyak memaklumi yang namanya perempuan. Ya. Karena salah satu kunci sukses ataupun terhambatnya rezeki dari suami itu memang ada faktor dari pendukung, yaitu pasangan hidup. Itu harus dibenahi, ya mulai diajari mungkin yang lebih baik, ya, dikasih pengertian, arahan, itu harus selaras dan sejalan agar menjalaninya, bangun dari keterpurukan itu bareng-bareng. Jangan sampai dalam keadaan seperti ini malah curug-curugan kupai Mas, kupai, sampai malah timbul hal tidak bagus, ya apa, nauzubillah min dzalik. Seperti itu. Ya saya selaku di sini ya hanya bisa ngomong Mas Subah, tidak bisa sih membantu. Andai kata omongan saya bisa mungkin bermanfaat, ya silakan digunakan. Andai kata mungkin tidak masuk di akal, ya silakan dibuang jauh-jauh. Anggap saja angin yang berlalu. Dan lagi pesan lagi ya, banyak orang menggunjing di sekelilingnya Mas Subah. Apa yang harus Mas Subah lakukan? Mas Subah harus ingat, tangan Mas Subah hanya 2. Mas Subah tidak akan pernah mampu dengan tangan 2 itu menutupi mulut-mulut Mas. Tapi cukuplah tutup kedua telingamu. Dan insya Allah kita lebih nyaman tentram. Ya. Tangan 2 mau kesalahan kita selama ini nutup tutup saja. Ngomong apa ngono? Ngomong apa ya? Tutuplah kedua telingamu, jangan tutup mulut mereka. Apalagi yang mau ditanyakan Allah. Ya paling ya apa sih ya, saya kalau terlalu banyakkan apa yang masukan itu malah justru saya pusing gitu. Makanya Sedikit-sedikit gitu. ya. Ya mungkin beban yang saya alami itu kan nggak sedikit, jadi harus kayak tadi yang itu ya saya masuk gitu. Nanti yang kalau yang pelajaran yang pelajaran yang katanya ditutupin kupingnya, ya saya mencoba untuk menutup kuping gitu loh. Gitu. Terus apalagi yang pertama tuh tadi perempuan istri kan, iya diarahkan. Terus yang pertama sendiri siapa itu? Ya baru. Iya yang pertama tadi itu apa itu? Itu. Tapi ya saya mencoba untuk apa ya Mas?
menerima dengan sebuah keadaan gitu. Iya. Saya sumeleh gitu. Artinya ya Sumeh. baik orang itu mau mengatakan ini itu dan segala macam, saya nggak pernah menghiraukan selagi saya ke jalan yang benar gitu loh. Nah. Di jalan yang benar ya bisa saya jalankan gitu. Ya, kalau nggak kuat tinggal Itu telinga. Iya. karena tangannya dua, kupingnya pun Iya, dua. Mas, gitu loh. Cuma kadang kasihan bagi yang tangannya nggak ada kan, nutup telinganya pakai apa itu? Handset. Pakai ini Mas, pakai kapuk gitu. Tutup ya. Teleran kayak masuk gini. Ya paling begitu Mas Gana, saya terima kasih banyak. Saya harus pelan-pelan dan mohon Mas Gana itu jangan bosan lah dengan kedatangan saya. Seandainya besok atau kapan kesini, Ih, saya minta bimbingannya jenengan, saya minta arahannya, saya harus seperti apa, saya manut Mas gitu. bareng-bareng Iya. kita sama-sama belajar. Jika nanti saling ya mendoakan saja yang terbaik untuk hidup kita. Amin. Saya nggak bisa Mas, ya sementara ini apa ya, saya hanya bisa merepotkan jenengan lah itu. Semoga jenengan nggak kapok gitu kan. Saya direpotkan saya Saya jangan kapok Mas. senang direpotkan. Ya, saya senang direpotkan Mas Supa. Saya senang. Yang saya nggak senang itu ditinggal. Nah, itu. Jangan sampai gara-gara sesuatu yang menurut saya itu sepele banget. Ya urusan duniawi lah ya. Iya Mas, paham. Itu sampai terputus sebuah tali silaturahmi. Silaturahmi. Kalau direpotkan saya dengan senang hati, yang tidak senang hati itu ditinggal, Ditinggal. ditinggalkan dengan alasan sepele. Nah, itu dong pesan saya. Siap Mas, siap. Ya jadi apa ya Mas ya, malam hari ini saya tuh banyak sekali, walaupun hanya 3 pesan dari Mas Gase itu menurut saya itu tandus ke hati, masuk ke hati, yang kemudian saya tuh berpikir lebih jauh, dalam arti ketika berpikir manusia itu jangan sempit ya, Ya. yang akhirnya itu nanti terjun yang ke dunia yang nggak benar itu. Makanya ya pandanglah Seluas mungkin dunia seluas ini. mungkin ya, seperti itu. Seluas mungkin. Gitu. Tapi jangan memandang seluas mungkin masalah agama. Itu nggak boleh. Contoh, loh di sana itu orang nggak sholat, itu nggak apa-apa. Bukan seperti itu. Iya. Tapi permasalahannya, ya contoh, dia ketiban apes utang sampai 20 miliar, dia tetap masih hidup. Masih hidup. Apalagi saya cuma ratusan juta, mas saya nggak hidup. Ya, mandangnya itu yang luas, ya, lapang, dan menerima segala ketetapan yang Sudah datang. hadir di hidup kita. Siap. Karena apa? Mungkin saja cobaan itu datang karena sebuah kesalahan yang pernah kita perbuat. Itu hukum sebab akibat. Cara bahasa saya kira karma. Mungkin dari sekarangnya karma. Iya Mas, siap. Kalau kita bisa melakukan hal itu dengan senang, kenapa kita tidak bisa melewati cobaan yang perih ini dibanding senangnya? Orang tak terkadang senang 3 tahun dikasih cobaan 4 hari aja nggak mau. Iya kan? Iya, banyak kan begitu. Ya seperti Nabi Ayub coba. Kayak apa coba kalau kita bayangkan? Kayak apa pedihnya? Tapi karena buah dari kesabarannya, buah dari menerima segala ketetapannya, buah dari keimanan serta keistiqomahannya, semua yang telah diambil oleh Gusti Allah dikembalikan, bahkan dilipatkan sampai 7 kali lipat. Wah, itu Mas Upa Siap, Mas. luar biasa. Jadi nikmat anaknya. Karena Yakin. akeh durung mesti cukup, sithik durung mesti kurang. Sing marai cukup kudu akeh karo sithike, tapi barokah. Ini kados niku Leres. Ya, mohon maaf Mas, karena saya kan tulisan aja kalau untuk masalah bahasa Jawa kan agak kurang nih ya. Karena saya kan besar di Maroko. Bekasi Mas. Oh, di Bekasi. Ya, jadi mohon maaf ya itu ya. Ya paham, ngerti lah. Mas. banyak belum mesti Iya, cukup. Iya, Nah, banyak belum mesti cukup ya. iya. Ya gini Mas, saya terima kasih banyak. Ya karena ini berhubung waktu yang sudah cukup mandan wengi ya. Kewengen. Udah agak malam, jadi mungkin Mas Gase mau istirahat. Explore nanti. Iya, saya
mau asal ya Mas. Ya. Saya tak mohon pamit. Nggih. Baik teman-teman, sekian silaturahmi saya bersama Mas Gase. Mudah-mudahan ini menjadikan sebuah Amal yang baik. amal yang baik. Awal Awal ya, Ya, bukan amal ya. Awal yang baik buat saya dan semuanya. Mudah-mudahan untuk memendahi diri lagi agar lebih baik. Amin. Terutama untuk saya pribadi yang mungkin dengan histori yang kotor lah ya. Jadi nggak ada yang kotor. yang kurang baik lah gitu. Mudah-mudahan menjadi lebih baik. Amin. Amin. Bertemu dengan Mas Ganang dan tim-tim yang lain sudah mendorong saya. Amin. Sekiranya cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.